Di video kali ini kita akan mengulas tuntas poin-poin penting yang ada di press conference yang diadakan PSSI kemarin nih teman-teman. Yang mana banyak pro kontra dan informasi penting yang wajib banget nih kalian ketahui seputar 5 calon pelatih baru Timnas Indonesia. Dan kita juga akan membahas kabar tentang Vietnam dan Thailand yang menyebut skuad SEA Games Indonesia terlalu mewah. Jadi langsung saja berikut adalah ulasannya. Pertama kita bahas dulu pro kontra setelah press conference PSSI. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa PSSI baru saja menggelar press conference sore kemarin, yang mana pada press con tersebut hanya dihadiri oleh Pak Sumarji, Sekjen Yunus Nusi, Dirtek, dan Coach Nova Arianto. Sosok Ketua Umum dan Exco yaitu Erick Thohir dan Arya Sinulinga justru tak ikut hadir pada press conference tersebut, yang membuat para supporter terheran-heran kenapa sosok Ketua Umum dan Exco yang saat ini penuh tekanan dari publik justru tak muncul pada press con PSSI kali ini. Sontak tentu saja tak hadirnya Erick Thohir dan Arya Sinulinga semakin membuat tekanan dari publik semakin membesar. Publik bahkan menilai Erick Thohir melakukan blunder 3 kali di tahun 2025. Blunder pertama yaitu memecat Sintayong di saat kompetisi masih berjalan dan digantikan oleh Patrick Kluivert yang secara histori dan track record dinilai kurang bagus. Padahal saat itu timnas di bawah nahkoda STY berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kualifikasi Piala Dunia dan menduduki peringkat 3 klasemen dan hanya berjarak 1 poin dari Australia di peringkat 2. Blunder kedua adalah tak serius melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia Timnas U23, yang saat itu tak ada satupun pemain diaspora yang diusahakan dipanggil. Padahal Timnas U23 adalah semifinalis Piala Asia tahun lalu. Justru untuk ajang SEA Games saat ini sangat dipersiapkan sangat serius oleh PSSI. Dan blunder ketiga adalah tak melakukan ajang FIFA Matchday bulan ini, yang membuat ranking FIFA Indonesia terus turun. Bahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia saat ini terus naik dan menjauhi ranking FIFA Indonesia. Jika kita bandingkan dulu Sintayong dalam jangka waktu 1 tahun berhasil menaikkan ranking FIFA Indonesia dari 146 naik ke 125, akan tetapi setelah timnas dinahkodai Patrick Kluivert, ranking FIFA Indonesia hanya naik 3 peringkat saja, yaitu dari 125 sampai ke ranking saat ini yaitu 122. Yaitulah 3 blunder Erick Thohir di tahun ini menurut penilaian publik. Maka dari itu, publik masih menanti pertanggungjawaban Erick Thohir. Maka dari itu, publik dibuat semakin kecewa saat melihat Erick Thohir bahkan tak menghadiri press con PSSI tadi. Erick Thohir sendiri saat ini terlihat sedang fokus menjadi Menpora dan mengurusi beberapa cabang olahraga untuk SEA Games. Dan untuk Arya Sinulinga, saat ini dirinya sedang mendapat tekanan dari supporter Timnas Indonesia yaitu Ultras Garuda. Mengingat pada sebuah podcast, Arya Sinulinga mengatakan bahwa dirinya selalu berusaha dan membantu para supporter. Mulai dari diskon tiket dan izin koreo, semuanya Arya Sinulinga perjuangkan, ujarnya. Akan tetapi Ultras Garuda dan para fans di media sosial menyebut bahwa itulah tugas dari PSSI. Jika tidak sanggup maka silahkan mundur, tulis jawaban dari Ultras Garuda menjawab perkataan Arya Sinulinga pada podcast bersama Skor Indonesia. Ya, pada press con tersebut ternyata 5 calon pelatih Timnas Indonesia masih belum bisa diumumkan ke publik. Menurut keterangan Pak Sumarji dan Sekjen Yunus Nusi pada press con tadi menyebut bahwa alasan PSSI tak mempublikasikan 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia tersebut adalah untuk berusaha menghormati privasi masing-masing calon pelatih Timnas Indonesia tersebut. Dan oke, kita masuk ke poin-poin pentingnya. Pada press con tersebut PSSI mengumumkan bahwa Nova Arianto naik pangkat dan akan menjadi pelatih Timnas U20. Di hadapan Dirtek dan media, Nova Arianto secara tegas menyampaikan targetnya. Salah satunya yaitu bagaimana caranya agar pemain binaan dari timnas kelompok umur bisa bertahan dan jadi generasi emas lalu bisa masuk timnas senior. Ya, harapan Nova ini memang sangat mirip dengan keinginan Coach Sintayong dulu. Nova Arianto benar-benar pelatih lokal yang sangat luar biasa ya teman-teman. Dan pada preskon PSSI kali ini, walau kita semua masih belum dapat informasi tentang siapa saja 5 sosok calon pelatih timnas Indonesia, akan tetapi Pak Sumarji mengatakan bahwa 5 calon pelatih timnas tersebut saat ini diantaranya masih aktif melatih klub dan tim nasional suatu negara. Yang berarti bisa diartikan PSSI saat ini mencari pelatih bukanlah pelatih yang sedang menganggur seperti Patrick Kluivert kemarin. Pak Sumarji juga meminta publik untuk tetap bersabar. Setidaknya sampai minggu depan PSSI secepatnya akan mengumumkan pelatih timnas senior yang baru. Nah, ngomong-ngomong soal minggu depan, waktu ini sangat cocok dengan jadwal kedatangan Timur Kapaje ke Indonesia.
Apakah Nimur Kapaje salah satu dari 5 calon pelatih timnas yang dimaksud oleh PSSI? Mengingat Nimur Kapaje juga kabarnya beberapa hari yang lalu sudah dihubungi via online oleh PSSI. Menarik untuk kita tunggu teman-teman. Mengingat desakan dari publik sepak bola Indonesia semakin hari semakin membesar. Bisa saja justru nama Sintayong juga masuk dalam daftar 5 calon pelatih timnas Indonesia. Gak tahu kenapa Mimin masih pingin Sintayong melatih timnas Indonesia. Setidaknya sesuai kontraknya saat sebelum dipecat, yaitu sampai 2027. Karena jika bukan Sintayong, maka tuntutan publik kepada pelatih baru tak akan pernah berubah, yaitu harus melebihi prestasi dari Sintayong. Dan tentunya nama Sintayong akan terus menghantui pelatih baru. Jika pelatih baru gagal memenuhi ekspektasi publik, maka pastinya nama Sintayong akan kembali digaungkan di tribun penonton nantinya. Ya, menurut teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Vietnam dan Thailand waspadai peran Ivar Jenner di SEA Games. Ya, setelah menjadi kapten sekaligus otak serangan bagi timnas Indonesia U22, Ivar Jenner kini rupanya sangat diwaspadai oleh pihak lawan di SEA Games, yaitu Vietnam dan Thailand. Menurut beberapa sumber portal berita menyebut bahwa pelatih Vietnam dan Thailand sangat amat mewaspadai gelandang timnas senior tersebut. Ivar Jenner dinilai salah satu pemain muda yang kualitasnya dinilai terbaik pada ajang SEA Games tahun ini. Bahkan pelatih Mali dan pemain Mali kemarin mengakui bahwa Ivar Jenner adalah pemain yang sangat luar biasa. Ivar Jenner sendiri mengaku siap untuk ikut ajang SEA Games. Alasan Ivar Jenner kemungkinan bisa ikut SEA Games adalah saat ini dirinya di klubnya Jong Utrecht semakin kesulitan mendapat menit bermain. Maka dari itu Ivar juga memilih tak memperpanjang kontraknya bersama klub. Dan Ivar mengaku kemungkinan musim depan dirinya akan berpisah bersama FC Utrecht. Selain Ivar, Joeymar Maura Zylstra juga hampir memiliki masalah yang sama seperti Ivar. Mauro mengatakan saat ini dirinya masih belum diberi menit bermain semenjak FC Volendam promosi ke Eredivisie. Maka dari itu, Mauro Zylstra juga berniat untuk ikut SEA Games bersama timnas U22 nanti. Ya, tentunya kehadiran Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk begitu sangat membantu Coach Indra Safri mempertahankan medali SEA Games tahun ini. Mengingat ketiga pemain ini sudah terbukti sangat begitu berkontribusi saat melawan Mali kemarin. Apalagi kabarnya ada pemain seperti Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan tim Gaypens juga akan ikut bergabung di SEA Games loh teman-teman. Bahkan menurut Pak Sumarji, Miliano Jonathan juga sedang diusahakan untuk bisa dipanggil untuk SEA Games. Akan tetapi peluang Miliano Jonathan bergabung memang masih sangat kecil. Ya, jadi mari kita doakan saja teman-teman, semoga khususnya Ivar dan Mauro, semoga karir mereka akan membaik musim depan dan tentunya bisa membawa medali SEA Games Thailand tahun ini. Bahkan Rafael Strijk menilai meraih mendaki game emas SEA Games bukanlah target, melainkan kewajiban. Sungguh mental yang luar biasa dari Rafael Strijk ya teman-teman. Ya, itulah kabar seputar timnas Indonesia terbaru hari ini, yang mana isi press conference dari PSSI juga terlihat cukup mengejutkan. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.